Hai guys, apa kabar dong semua? Hormat, kembali bersama saya Renold Dino di channel In Lovely Dino. Mace-mace, di Tompu video kali ini saya mau sedikit berbagi informasi tentang Noken Papua. Jadi sebelum kamu nonton satu video kali ini, jangan lupa untuk terus dukung saya dengan cara like dan subscribe di Tompu video ini. Ingat, subscribe itu gratis mau, tidak pakai bayar. Saya Renold. Saya mau tanya-tanya Mama sedikit mengenai Noken ini, Noken Papua. Ya. Nah, ini kan kerajinan tangan dari mama-mama Papua asli Ya. kan. Nah, jadi saya mau sedikit cari-cari informasi sedikit ke Mama. Kira-kira Noken itu sebelumnya saya mau tanya Mama, nama siapa? Kalau saya nama saya Ibu Angel. Ibu Angel ya? Ya. Ibu Angel. Ibu Angel dari suku Paniai. Paniai, suku Meng. Ya. Oh. Terus ini sudah berapa lama Mama dorang jualan? Kalau saya bergabung dari tahun kemarin, tapi selama berapa bulan saya tidak bergabung jualan karena ada kesibukan. Terus mulai dari bulan Februari, bulan Januari itu saya mulai jualan lagi kembali. Jualan, Ya. Sambil bantu-bantu itu isi waktu saja kegiatan ya. di rumah. Ya. Anak-anak sekolah semua? Tidak. Oh tidak ya, anak-anak Ya. ada di kampung kah? Belum punya anak. Oh belum punya anak? Ya, sudah kawin sih tapi belum punya anak. Oh ya, tidak apa-apa, kita berdoa sama-sama toh biar Tuhan bisa kasih berkat untuk Mama dorang. Ya. Terus ini apa, Mama dorang kalau bikin Noken ini saya mau tanya, dia punya bahan-bahan ini dari apa kah? Kalau ini dari Manila, kalau yang ini benang policeri. Oh policeri ya? Ya. Policeri. Terus ada itu yang dari Kulit kayu. kulit kayu ya? Kulit Ya, kayu. itu biasanya kalau kulit kayu itu ambil di hutan, kulit genemo. Saya boleh tahu, kalau ini bahannya sama dari policeri kan? Ya. Policeri. Ini berapa Mama kira-kira kalau Mama dong biasa jual? Oh, kalau ini kan tempatnya dua toh. Ah. Jadi kalau dijual itu 500. Oh 500 ya? Kalau yang ini 1 juta karena 3 tempat. 3 tempat berapa? 1 juta. 1 juta. Ini bisa untuk pakai Bisa. anak sekolah toh? Bisa. Oh. Kalau kita bikin jadikan tas lancer juga bisa. Ah. Pegang di samping saja juga bisa. Oh, pegang untuk gantung samping ya. Ya. Terus kalau yang macam begini, Sama yang itu kecil? policeri, tapi Policeri. harganya itu 100. Oh harga 100 ini policeri. Iya. Kalau yang ini nilon Mama? Ya, Manila. Oh Manila, Manila. Oh sama juga ini harganya. Jadi kalau Mama tas-tas yang seperti ini juga rata-rata berapa Mama? Ini 500. ini 500-an ya? 500, ini 300-an. Ya. Tidak sama juga sih. Oh tidak sama Karena juga. itu kan mereka punya toh, bukan Ah. punya aku, tapi Oh rata-rata kurang lebih seperti itu ya? ya. Oh iya. Oke Mama. Terus kalau Mama dorong biasa bikin ini, kalau yang besar-besar begitu paling cepat berapa lama? Tergantung tangannya saja. Tergantung dari orangnya ya, tangannya, keterampilan orang. Baru tergantung dia punya waktu, kesibukan. Kalau tidak terlalu sibuk mungkin bisa sambil santai-santai bikin. Ya. Bagus-bagus itu. Kalau itu yang dari kulit-kulit kayu Mama. Ya, kulit genemo itu. Kulit kayu itu rata-rata 200, 100. Yang 150, kecil-kecil 100. 100, 150, 200. Halo. Ada yang gabung 2-3 orang, terus ada yang sendiri punya. Jadi harga itu beda-beda. Oh, yang tidak berkelompok, sama-sama. ada yang Ya, berkelompok, ada yang pribadi. berkelompok, ada yang pribadi. Yang begitu. pribadi yang bikin ya. Ya. Tapi nanti kalau hasilnya nanti tinggal baku atur saja toh, Ya, bagi, kan toh? sesuai dia punya harganya, yang punya kan sudah taruh harganya tuh, jadi nanti sesuaikan di situ. Jadi dorong mungkin datang titip Iya, begitu kan? begitu. Titip. Mungkin dorong ada kegiatan di rumah kah, di Iya. kebun kah? Begitu.
Oke, sudah Mama. Kalau Oke. begitu terima kasih untuk waktunya. Tuhan berkati, mudah-mudahan Mama sukses terus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan berkati. Selamat ya. Noken, tas andalan bumi cendrawasih. Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua. Kata noken tentunya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat Papua pada umumnya dan juga masyarakat pendatang pada khususnya yang sudah lama tinggal menetap di bumi Papua. Tas noken memiliki simbol kehidupan yang baik, perdamaian dan kesuburan bagi masyarakat Papua. Noken dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama seperti tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Papua Dong biasa pakai untuk berbagai keperluan sehari-hari, antara lain untuk membawa hasil kebun seperti sayuran, umbi-umbian dan juga barang dagangan ke pasar. Para wanita di Papua Dong sejak kecil sudah belajar untuk buat noken, karena membuat noken dari dulu sampai saat ini dapat melambangkan kedewasaan dari perempuan tersebut. Jadi bagi perempuan yang sudah mahir bikin noken, Dong sudah dianggap dewasa. Dan kalau sudah dewasa, barulah mereka boleh menikah. Noken dibuat dari bahan baku kulit kayu, pohon manduan, pohon ganemo, pohon nawa atau anggrek hutan, dan berbagai jenis pohon lainnya. Proses pembuatan noken itu tidak cepat dan cukup rumit dan tak gampang pakai. Rumit karena barang itu Dong bikin manual saja, tak pakai mesin. Kayu tersebut Dong olah dengan cara dikeringkan, dipilah-pilah serat-seratnya, dan kemudian Dong pintar manual menjadi tali atau benang. Variasi warna pada noken terbuat dari warna-warna alam. Baru lama proses pembuatannya juga bukan sulap aja, dia lama sampai sekedar contoh, kalau untuk noken ukuran besar bisa sampai 3 minggu, bahkan kadang-kadang juga sampai 1-2 bulan, tergantung prosesnya. Tas noken punya berbagai jenis ukuran yang sering digunakan oleh masyarakat. Kalau yang berukuran besar Dong biasa bilang yato, biasanya Dong gunakan untuk bawa barang-barang seperti kayu bakar, hasil kebun, barang belanjaan, hewan ternak seperti anak babi, dan juga bisa Dong pakai untuk bawa gendong anak. Kalau yang berukuran kecil Dong biasa bilang kapago, biasanya Dong gunakan untuk membawa barang-barang berukuran sedang. Kemudian yang berukuran kecil Dong biasa bilang mitute, biasanya Dong gunakan untuk membawa barang-barang pribadi. Kalau untuk tas noken yang kecil biasanya dipakai siswa-siswi pelajar dan mahasiswa, bapak ibu guru, juga pegawai di lingkup instansi pemerintahan, termasuk pejabat, untuk menyimpan buku serta barang pribadi lainnya. Cara pakai noken adalah dengan menggaitkan tali noken di jidat bagian depan kepala atau diselembangkan di badan. Di Papua terdapat banyak jenis noken. Masing-masing suku memiliki ciri khas noken tersendiri dengan nama sesuai bahasa daerah masing-masing. Ada noken yang berharga mahal sampai biasa Dong sebut dengan nama noken emas. Noken emas ini dibuat dengan dan dipakai oleh suku Me saja. Warnanya kekuningan seperti emas. Depo harga saja Mama yo, kam tak usah kaget. Mulai dari sekitar 4 jutaan sampai dengan 10 jutaan lebih. Oleh masyarakat suku Me, Dong biasa bilang depo nama Toya Agia. Saat ini seiring dengan perkembangan zaman modern, proses pembuatan noken tidak lagi hanya dilakukan oleh mama-mama Papua saja. Proses cara pembuatan noken juga sudah dapat dilakukan oleh mama-mama pendatang yang sudah lama belajar, tinggal dan menetap di Papua.
dong biasa bikin noken dengan berbagai motif dan gaya serta corak dan warna sesuai selera dan keterampilan yang dimiliki. Untuk saat ini, pembuatan noken sudah tak lagi bergantung dengan bahan-bahan alami. Ada banyak noken di pasaran saat ini yang mama-mama dong bikin dari bahan industri seperti dari bahan nilon, benang poliseri dan lain-lain, sehingga turut berpengaruh pada harga dan kualitas dari noken tersebut. Noken merupakan salah satu tas yang unik dari Papua. Karena keunikannya tersebut, tak heran apabila tas noken sering digunakan sebagai souvenir atau hadiah kenang-kenangan untuk para tamu yang baru datang ke tanah Papua dalam bentuk upacara adat penyambutan. Untuk para tamu pendatang, noken tersebut sering dong pakai juga sebagai oleh-oleh untuk dongpu keluarga di kampung halamannya, karena barang ini terlihat bagus dan sangat natural sekali. Di Papua terdapat sekitar 250 etnis dan bahasa, namun semua suku dong memiliki tradisi kerajinan tangan yang sama, yaitu bisa membuat noken. Oleh karena keunikan dari tas noken tersebut, maka jangan heran Pace kalau akhirnya lembaga PBB yaitu UNESCO pada tanggal 4 Desember 2012 menetapkan noken sebagai warisan budaya dunia tidak berbenda. Jadi kamu dong su tahu toh, noken itu pengaruh Pace. Noken itu bukan kaleng-kaleng. Tergampang Pace, dunia saja sampai akui. Kitong orang Papua harusnya bangga dengan kitong noken ini. Akhirnya, tong cuma mau bisa bilang ke Basora dong semua. Mari sama-sama kitong jaga dan lestarikan budaya tas noken agar dapat selalu diwariskan ke anak dan cucu kitong di kemudian hari nanti. Ingat, kalau bukan kitong siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hormat. Luncur ke TKP. Siap, 86. Oke Pace-Mace, demikian tompu video kali ini. Semoga saja video kali ini bisa bermanfaat dan menghibur ketong semua. Jika berkenan, video ini mohon untuk di komen dan share ke berbagai media-media sosial yang kamu dong punya. Oke, sampai ketemu lagi. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Bye-bye. Gratias TV. Hormat, salam dari Timika.